Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Untuk reading kali ini agak berbeda gitu karena aku punya pre-shuffle channel message. Jadi untuk channel message kamu tuh ada gini, ada banyak sekali energi pentacles gitu di pre-shuffle channel message-nya. Jadi kayak ini secara kolektif Virgo tuh lagi fokus dengan abundance-nya, lagi fokus dengan stabilitas, bisnis, pekerjaan, keuangan, finansial, investasi, hal-hal yang berhubungan dengan itu tadi keuangan, bisnis, pekerjaan, ya. Eee, Lalu ada juga tentang, fokus membangun gitu, kayak membangunnya itu kamu stabil membangun pelan-pelan abundance kamu, membangun mimpi kamu, dan sebagian lagi tuh kayak membangun tapi setelah goncangan yang hadir di hidup kamu gitu. Ibaratnya kamu membangun di atas tanah yang kosong ya. Karena tadi ada sesuatu goncangan yang sempat muncul di kehidupan kamu entah beberapa waktu, misalnya berapa minggu, berapa bulan, atau bahkan mungkin ada yang beberapa tahun gitu ya. Lalu, eee, mungkin gini, energinya secara kolektif gitu kamu kayak berada di zona abu-abu atau zona tunggu gitu, di mana menurut kamu kok kayak nggak ada pergerakan signifikan, kok nggak ada progres, kok nggak ada hasil, nggak ada improvement dalam bisnis, dalam finansial, dalam pekerjaan gitu. Cari kerjaan nggak dapet-dapet, hal-hal semacam itu ya, kayak kamu merasa nggak ada pergerakan gitu di dunia realita kamu. Ini, makanya kayak aku bilang ini seperti zona tunggu atau zona abu-abu, tapi momen transisi ini adalah zona tunggu atau zona abu-abu ini sesuatu momen transisi yang kamu perlu lewatin gitu. Ada yang kamu perlu pelajarin dari zona transisi ini kayak gini, kamu perlu being in the moment, being present, dan supaya kamu apa, kamu tuh bisa melihat apa yang semesta berusaha tunjukkan sama kamu, apa yang berusaha kamu pelajarin dari momen kamu berada di zona abu-abu ini ya. Karena gini, mmm, pelajaran dari individu kayak pelajaran jiwa yang kamu perlu lewatin gitu, tiap individu kan beda-beda gitu. Sesimpel di zona abu-abu ini kayak semesta tuh lagi mempersiapkan karakter kamu gitu. Misalnya gini, kadang kita mau sesuatu hal tapi kita belum menyiapkan hati dan pikiran kita, karakter kita untuk bisa menerima hal kita mau itu ya. Contoh aja gini, aku kayak ngasih contoh ini di reading siapa ya, Aries kalau nggak salah. Contoh, misalnya ada orang ketika sukses dia jadi berubah, jadi sombong, jadi selingkuh gitu kan, karena merasa dia sudah apa ya, dia sudah berada di puncak kejayaan, dia berubah sikapnya. Mungkin ya ketika kamu dikasih sekarang gitu apa yang kamu mau, kamu bisa jadi berubah gitu atau kamu jadi sombong atau berubahnya tuh ke arah yang lebih negatif gitu. Makanya, ada sesuatu yang perlu kamu pelajarin dulu atau sesimpel kamu perlu membereskan luka-luka dari masa lalu, dari masa kecil, inner child healing, ya karena inner child healing ini temanya signifikan buat kamu kali ini. Bisa jadi juga ini kayak semesta ayo berusaha lihat luka kamu dan kamu pulihkan supaya kamu nggak bawa itu terus gitu ya. Karena kamu nggak sadar itu udah ada di alam bawah sadar kamu, mempengaruhi perilaku kamu, mempengaruhi cara kamu terhubung dengan orang lain, cara kamu melihat hubungan kamu dengan uang, dengan pekerjaan, tapi kamu nggak sadar karena itu udah masuknya ke alam bawah sadar kamu ya. Nah, itu pesan dari pre-shuffle channel message-nya. Oke, kita mulai dengan tarot dan oracle-nya. Kan aku bilang apa? Nih, fokusnya koin-koin emas. Papa bagus, lanjutkan. Dan kata kuncinya karena energi pentacles itu biasanya butuh waktu ya, kata kuncinya buat kamu sabar. Sabar, nikmatin, mengalir in the flow, being in the moment, being present supaya kamu reseptif juga gitu. Kayak semesta berusaha nunjukin apa sama kamu atau kamu perlu belajar apa dari situasi ini. Karena tadi aku bilang tiap individu pelajaran jiwanya dari momen transisi ini akan beda-beda sih ya. Tapi temanya secara kolektif ada yang perlu kamu lakukan, ada yang perlu kamu pelajarin dari momen kamu berada di zona abu-abu ini. Membereskan sesuatu dari waktu lampau. Six of Cups ya. Oke, mari kita bahas yang tadi aku udah bilang di awal ya. Kayak fokusnya kamu nih secara kolektif energi Virgo lagi fokus sama sumber daya, keuangan, finansial, bisnis, investasi. Menstabilkan lagi keuangan yang sempat terguncang atau apapun ya, nggak cuma keuangan aja, mungkin ada sesuatu yang terguncang lainnya di hidup kamu atau di aspek lain gitu. Kamu fokus pada sesuatu yang berada di dunia fisik, di dunia realita kamu yang kita bisa persepsi nih dengan 5 panca indera kita, terutama di bidang bisnis dan pekerjaan. Tapi yang kamu perlu tahu, second house itu rumah kedua, berbicara kan tentang eee, keuangan kita, tentang keberlimpahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, apa yang kita value gitu. Karena gini,
apa yang kita hasilkan itu memancarkan apa yang kita value pada diri kita gitu. Apakah kita sudah melihat diri kita sebagai gini, misalnya contoh aja gini ya, kamu punya penghasilan misalnya 1 juta gitu, tapi jauh di dalam alam bawah sadar kamu punya programming mental block yang berpikir bahwa sebenarnya kamu nggak pantas gitu untuk dapat 1 juta gitu. Itu yang jadi mental block kamu. Atau ada program di alam bawah sadar kamu yang membuat kamu merasa, kayaknya gue belum pantas deh gitu. Ya, ini sebuah reminder untuk balik lagi gitu. Mungkin kamu punya mental block, mungkin kamu punya luka yang belum dipulihkan. Hal-hal semacam itu yang perlu kamu lihat lebih jauh di zona tunggu kamu ini ya. Lalu yang berikutnya, ini kata kuncinya Juno, partnership. Partnership itu nggak cuman bicara tentang hubungan romantis aja ya, bisa juga rekan bisnis, rekan kerja gitu. Atau orang yang akan kamu temui nantinya yang akan berkontribusi atau berkolaborasi sama kamu dengan konteks ini ya, rumah kedua kamu ini, resource kamu. Nih, tema kamu adalah tower gitu, bisa jadi tower yang tadi aku bilang di awal ya. Secara kolektif energi kamu lagi membangun selama ini sudah perlahan-lahan membangun atau sebagian lagi membangun dari goncangan yang sempat terjadi di hidup kita gitu ya. Sesimpel siapa sih yang menduga pandemi itu akan terjadi ya. Dan mungkin sebagian lagi nggak cuma pandemi aja yang mempengaruhi hidup kita secara kolektif, bisa jadi ada hubungan, bisa jadi ada anggota keluarga yang sakit gitu, kehilangan orang-orang tertentu. Kan goncangan hidup orang tuh beda-beda gitu dan efeknya tiap orang juga beda-beda. Nih temanya buat kamu ya secara kolektif ini. Dan gini, mungkin nggak semuanya akan resonate buat kamu, jadi ambil yang resonate, yang tidak berarti pesannya bukan buat kamu ya. Maju terus pantang mundur, Virgo tuh kalau diem mungkin kayak merasa ada yang salah gitu, kalau diem, kalau istirahat, kalau being in the moment, coba di zona tunggu ini kamu belajar untuk being in the moment ya. Belajar juga istirahat, belajar juga untuk kayak nggak terlalu keras sama diri kamu gitu, being so hard on yourself. Lalu ini juga ada komunikasi yang signifikan buat kamu ya, karena page of sword, semua page itu adalah pembawa pesan dan ini posisinya ada di blessing kamu ya. Ada komunikasi yang signifikan, entah itu berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, atau apapun itu ya, yang akan membukakan pintu buat kamu gitu, karena posisinya ada di blessing. Lalu juga pelan-pelan sebagian lagi dari kamu yang mungkin ya berkecimpung dengan tulisan, dengan ide-ide, dengan komunikasi, sempat buntu dengan inspirasi ya. Inspirasi kamu akan ngalir kembali gitu. Karena page of sword itu adalah energi orang yang berpikir, energi orang yang mengkomunikasikan ide-idenya gitu ya. Dan ini posisinya ada di blessing kamu, mungkin kamu punya sesuatu ide yang baru dan kamu mencoba ide itu, lalu ide itu berkembang gitu ya, atau mendapatkan hasil seperti yang kamu mau. Tantangannya adalah tantangannya blessing sama tantangan kamu tuh berhubungan dengan komunikasi ya. Atau bisa juga gini, kematangan emosional orang yang kamu ajak berkomunikasi. Karena gini, page itu adalah energi orang yang muda gitu, bisa jadi sebagian dari kamu menghadapi orang-orang yang mungkin level kedewasaannya berbeda sama kamu dan butuh ekstra usaha, butuh ekstra pengertian, butuh ekstra sabar. Ya mungkin kamu bisa belajar sabar dari orang ini. Lalu yang kedua, ini tadi berhubungan dengan kreativitas, berhubungan dengan self love. Kalau kamu punya ide-ide kreatif, ide-ide baru, mencoba sesuatu hal yang baru, ini bisa kamu lakukan ya. Karena page of cups itu energi kreatif gitu ya, tapi karena posisinya ada di tantangan kamu gitu, mungkin kamu khawatir mencobanya karena kamu overthinking gitu ya, atau mungkin kamu perlu kayak melakukan sesuatu tuh harus ada tujuannya gitu. Jadi kamu kayak merasa melakukan hobi itu buang-buang waktu ya. Nih, sesuatu yang perlu kamu perhatikan dari masa lalu, apapun dari masa lalu yang perlu kamu bereskan. Bisa jadi ya karena kita lagi ada di musim retrograde, sesuatu dari masa lalu bisa muncul kembali ke permukaan, bisa kayak sebuah memori, bisa jadi orangnya beneran datang kembali gitu. Ada sesuatu yang ibaratnya waktu itu belum benar-benar dibereskan, sekarang waktunya dibereskan. Dan ini adalah sebuah completion ya. Reading kamu ditutup dengan Ten of Wands. Capek memang, tapi ini adalah completion gitu, kayak siklusnya ditutup gitu dan kamu siap masuk ke sebuah siklus baru. Terutama kamu yang resonate dengan reading aku yang aku bilang tadi di awal gitu ya, seperti kamu berada di zona abu-abu, kamu akan keluar dari zona abu-abu ini atau zona tunggu ini ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Stars. Kan
komunikasi signifikan atau kunjungan orang tertentu ya. Ini signifikan buat kamu komunikasi, lalu kunjungan orang bisa jadi kunjungan orang masa lalu. Ikuti panggilan hati kamu. Ini sebuah pesan tentang harapan, tentang optimisme, tentang sesuatu apa ya, star ini kayak bisa jadi ada hal-hal yang kamu mau terwujud gitu ya. Dengan star ini muncul di reading kamu. Ini tadi aku udah sempat bahas, ini adalah energi orang yang lagi berat, ada sesuatu yang berat dengan proses yang dilewatin sekarang. Oh, belajar dari pengalaman gitu ya. Nine of Wands belajar dari pengalaman, tapi gini, Ace of Wands lalu berikutnya diikuti dengan Ten of Cups gitu. Ini bisa jadi inspirasi yang tadi ya aku bilang, kalau kamu yang berkecimpung dengan ide-ide komunikasi tulisan, kamu buntu secara inspirasi atau kamu kayak dapat sebuah inspirasi untuk melakukan hal yang berbeda, ini kayak sebuah sinyal yang bagus gitu ya, hasilnya atau outputnya itu akan sangat menyenangkan karena di sini ada Ten of Cups. Dan yang tadi aku bilang tentang completion, kamu akan keluar dari zona abu-abu ini. Bisa jadi juga ini adalah awal untuk sebuah hubungan romantis yang baru ya, terutama untuk kamu yang bertanya tentang hubungan romantis, karena di sini juga tadi ada Juno nih, partnership. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.